Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa kembali dengan saya dalam pembelajaran bahasa Indonesia secara daring. Kita masih mengikuti pembelajaran daring dalam suasana eh, pembelajaran dalam kondisi khusus. Nah, hari ini kita akan membahas tentang salah satu materi yaitu tentang teks prosedur. Nah, seperti apa pembahasannya? Mari ikuti pembahasannya sebagai berikut. Nah, hari ini kita akan bahas tentang menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Selamat mengikuti. Sebelum kita ikuti pembelajarannya, mari kita melakukan atau kita mengetahui dulu kompetensi dasar yang kita pelajari pada hari ini, yaitu yang pertama, yaitu 3.1, menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Adapun materi pokoknya mari kita lihat adalah yaitu isi teks prosedur, kemudian struktur dan juga kebahasaan. Kemudian indikatornya atau indikator pencapaian kompetensinya yang harus kita dapatkan hari ini yaitu kalian akan menganalisis isi, mengidentifikasi struktur, serta menganalisis kebahasaan dari teks prosedur. Demikian tujuan pembelajaran kita yang tidak kalah pentingnya. Nah, setelah pembelajaran kali ini, kalian harus mampu menganalisis isi, mengidentifikasi struktur, serta menganalisis kebahasaan teks prosedur secara tepat. Langsung saja kita mulai. Nah, kita mulai dari mengamati. Coba kalian amati, ada 4 gambar di sini. Yang pertama ada gambar tumbuk. Nah, tumbuk ini sejenis makanan. Kalau kalian ada yang berasal dari daerah timur Provinsi Jambi ini, terutama daerah Tanjung Jabung Timur atau Tanjung Jabung Barat, tentu kalian pasti tahu apa itu tumbuk. Nah, tumbuk ini makanan yang biasanya disajikan eh, pada saat Lebaran, baik Lebaran Idul Fitri maupun Idul Adha. Yang kedua, ada gambar kopi, pohon kopi tepatnya ya. Kemudian yang ketiga ada gambar baju pramuka, yang keempat ada gambar sepeda motor. Apa sih hubungan keempat gambar ini dengan pembelajaran kita hari ini? Nah, keempat gambar ini merupakan hasil dari sebuah prosedur. Prosedur membuat tumbuk, prosedur menanam kopi yang baik-baik, prosedur menjahit baju pramuka sehingga menjadi yang seperti ini, dan juga prosedur menggunakan sepeda motor. Nah, kita lanjutkan ke pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks paparan yang berisi penjelasan tentang tata cara melakukan sesuatu dan menggunakan sesuatu dengan mengikuti langkah-langkah tertentu secara berurutan. Tadi ada 4 gambar ya. Ada gambar melakukan. Seperti tumbuk itu melakukan. Membuat tumbuk berarti melakukan. Kemudian menjahit baju juga melakukan. Menanam kopi juga melakukan. Menggunakan tadi misalnya menggunakan sepeda motor. Bagaimana sih cara menyalakan sepeda motor? Kemudian mengendarai sepeda motor, menggunakan remnya dan lain-lainnya. Itu sampai nanti memadamkan sepeda motornya bagaimana. Itu dia semuanya menggunakan prosedur supaya tidak salah. Artinya supaya hasilnya maksimal. Kemudian jenis-jenis teks prosedur ada 3. Yang pertama teks prosedur sederhana, yaitu teks prosedur yang langkah-langkahnya itu hanya terdiri atas 2-4 saja. Misalnya cara membuat kopi kan, cukup masukkan kopi, taruh air panas, selesai jadi kopi, ya kan? 2 langkah, 3 langkah. Cara merebus singkong juga demikian, ambil singkong,
rebus. Mudah, ya kan? Termasuk juga menyalakan atau memadamkan lampu di rumah. Tekan tombol on untuk menyalakan, tekan tombol off untuk memadamkan. Hanya 2 sampai 4 langkah saja. Sementara teks prosedur kompleks itu teks prosedur yang langkah-langkahnya melebihi 4 langkah. Nah, jadi panjang ceritanya. Prosedurnya panjang. Kemudian yang ketiga adalah teks prosedur protokol. Nah, ini teks prosedur yang langkah-langkahnya tidak harus berurutan atau boleh tidak harus berurutan. Misalnya saat kita membeli mie instan dan kita ingin memasaknya. Itu di bungkus mie instan sudah ada prosedur ya, prosedur cara menyajikan mie instan yang kita beli tadi. Tetapi kita bisa memasak mie instan tersebut dengan ala kita, terserah, tidak harus mengikuti cara yang ada di prosedur di bungkusan mie instan itu. Hasilnya sama, tetap bisa dimakan ya. Hasilnya tetap berupa mie instan. Itu dia 3 jenis teks prosedur. Kita lanjutkan. Halo, masih situ kan? Masih. Oke. Oke, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu struktur teks prosedur. Nanti yang kedua kita bahas tentang unsur kebahasaan. Nah, kita bahas mulai yang pertama yaitu struktur teks prosedur. Nah, secara umum struktur teks prosedur itu meliputi 3 bagian, yaitu yang pertama ada tujuan atau ada pernyataan umumnya. Yang kedua, langkah-langkah berupa petunjuk. Dan yang ketiga, ada penegasan ulang atau penutup. Ini sifatnya opsional, artinya boleh ada, boleh tidak. Jadi tidak dipaksa juga. Mari kita bahas selanjutnya. Nah, ini contoh dari struktur teks prosedur. Kita lihat contohnya, misalnya ada judulnya cara mengurus kartu BPJS Kesehatan. Ini dia judulnya, biasanya ada. Setiap prosedur ada judulnya ya. Tetapi memang tidak dimasukkan dalam struktur karena struktur ini kan umum. Hampir semua teks itu ada judulnya. Nah, yang khas dari teks prosedur yang pertama adalah adanya tujuan atau pernyataan umum. Kalau kita sebagai pengantar ya, pengantar. Nah, ini dia. Misalnya ini kalimatnya, kesehatan merupakan harta yang paling penting dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, kesehatan harus senantiasa dijaga. Sebagaimana salah satu solusi kesehatan, saya ulangi, sebagai salah satu solusi kesehatan, pemerintah menerbitkan kartu BPJS Kesehatan bagi warga, bla 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 bla. Oke, kemudian kalau belum punya kartu, bagaimana cara mendapatkan kartu tersebut? Nah, masuklah ke langkah-langkahnya. Ini, saya ulangi, ini adalah, nah, ini dia ulang ya. Ini adalah langkah-langkah untuk mendapatkan atau mendaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan. Mulai dari mendaftar yang pertama ya, boleh katakan 1, 2 boleh. Pertama, kedua, ketiga pun boleh. Pertama, selanjutnya, kemudian boleh. Ya. Yang pertama, istilah formulir yang tersedia di website BPJS. Setelah itu, nanti pihak BPJS akan mengirimkan aktivasi ke email atau surat elektronik yang Anda kirimkan, Anda akan masukkan. Dan seterusnya. Ikuti prosedurnya sampailah kalian mendapatkan kartu BPJS yang diinginkan serta sudah siap digunakan. Itu dia langkah-langkahnya. Ini cuma 4, artinya bisa lebih ya. Karena dan seterusnya artinya bisa 3, 4, 5, 6 gitu. Yang terakhir penegasan ulang, ini boleh ada, boleh tidak. Jadi sampai Anda mendapatkan kartu BPJS sudah cukup sebenarnya. Tapi jika ingin menegaskan ulang atau memberi penutup, boleh memberikan seperti ini. Tidak sulit bukan? Kartu BPJS kesehatan Anda dapat digunakan di fasilitas kesehatan terdekat. Atau kalian bisa mengubahnya sendiri dengan kalimat sendiri. Yang intinya menutup gitu ya. Sampai sini bisa diikuti ya? Oke, kita lanjutkan.
tadi kita sudah membahas tentang struktur teks prosedur. Berarti bagian yang kedua dari pembelajaran kita hari ini adalah mengenai kaidah atau unsur kebahasaan dari teks prosedur. Ada 5 sub bagian yang kita bahas. Yang pertama tentang kata kerja imperatif, yang kedua tentang pernyataan persuasif, yang ketiga kata teknis, yang keempat konjungsi penjumlahan dan temporal, serta yang kelima adalah deskripsi alat serta keterangan cara. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang kata kerja imperatif. Imperatif itu kalau kamu membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, imperatif itu bermakna perintah atau instruksi. Artinya kalau kata kerja imperatif berarti kata kerja yang digunakan untuk memberi perintah atau instruksi dalam teks prosedur. Biasanya terdapat pada bagian langkah-langkah. Nah, mari kita lihat contohnya ya. Kata kerja imperatif itu berasal dari bentuk dasar ditambah dengan sufiks atau akhiran. Kan, i, dan lah. Misalnya kita lihat kata tabah jika ditambahkan dengan akhiran kan menjadi tambahkan. Ini tambah ya, bukan tabah ya. Tambah ditambah akhiran kan menjadi tambahkan. Hindar ditambah akhiran i menjadi hindari. Angkat ditambah akhiran lah menjadi angkatlah. Mari kita lihat contoh dalam kalimat. Isilah formulir yang tersedia di www bla 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 ya. Isilah berarti disuruh mengisi. Kita diperintahkan untuk mengisi. Kemudian kecilkan api kompor setelah pisang berubah menjadi kekuningan. Artinya, kita disuruh atau diperintahkan atau diinstruksikan untuk membuat api kompornya menjadi kecil. Hindari penggunaan micin sebagai penyedap rasa. Ini artinya kita juga disuruh atau diinstruksikan untuk terhindar dari penggunaan micin sebagai penyedap rasa. Kemudian, yang keempat ini contoh adalah aduk adonan kue menggunakan mixer dengan lembut selama 10 menit. Pak, itu kan kata aduk tidak diberi akhiran kan, i, atau lah. Apakah itu juga termasuk kata kerja imperatif? Tentu saja jawabannya iya. Jadi kata kerja imperatif tadi tidak selalu kata bentukan dari bentuk dasar ditambahkan akhiran kan, i, dan lah. Tetapi bisa juga kata kerja langsung. Ya kan? Misalnya, makan jambu ini. Nah kan perintah juga ya, makan. Itu kata kerja. Tidak harus tambahlah, i, atau kan. Itu sudah merupakan perintah. Nanti dalam contoh-contoh teks prosedur yang kamu temukan dalam kehidupan sehari-hari, kadang-kadang memang langsung dengan menggunakan kata kerja imperatif, yaitu kata kerja asli, tanpa diberi imbuhan atau akhiran kan, i, atau lah. Kita lanjutkan. Yang kedua, pernyataan persuasif. Nah, persuasif itu artinya mempengaruhi atau membujuk. Artinya, pernyataan persuasif yaitu pernyataan yang terdapat di dalam teks prosedur yang tujuannya adalah untuk mempengaruhi atau membujuk orang lain. Siapa orang lain itu? Yaitu pembacanya. Kalau teks persuasif berarti yang dipengaruhi adalah pembaca teks tersebut. Ini contohnya ya. Sebagai salah satu solusi kesehatan, pemerintah menerbitkan kartu BPJS bagi warga. Nah, inti dari pernyataan tersebut adalah si penulis itu ingin mengajak atau mempengaruhi pembaca supaya membuat kartu BPJS kesehatan. Gitu. Ya. Gitu. Jadi tujuan dalam kalimat-kalimat teks prosedur biasanya tujuannya adalah mengajak pembaca untuk melakukan apa yang diinginkan oleh penulis. Contohnya, misalnya kita membuat
prosedur membuat kue. Kan tujuannya supaya orang praktek membuat kue tersebut, ya kan? Atau tutorial menggunakan eh, cara membuat akun Twitter. Maka tujuannya, persuasifnya adalah mempengaruhi orang supaya membuat akun Twitter. Toh biasanya orang yang membaca teks prosedur itu memang ada kecenderungan untuk eh, melakukan apa yang dia baca itu. Misalnya sebelum membuat akun Twitter, biasanya orang ini saya ingin membuat akun Twitter. Lalu saya membaca nih teks prosedur dari internet. Bagaimana sih cara membuat akunnya? Ya kan? Seperti itu. Oke. Yang ketiga, kita lanjutkan tentang kata teknis. Kata teknis ini adalah kata atau istilah yang digunakan dalam bidang atau topik tertentu sesuai dengan topik pembahasannya. Misalnya ada kata akselerasi, itu biasanya berhubungan dengan otomotif. Akselerasi itu biasanya percepatan ya kalau misalnya. Akselerasi percepatan. Mungkin juga ada muncul di bidang lain ya. Kemudian di pendidikan juga ada nih akselerasi. Ini biasanya ada kelas akselerasi. Pernah dengar kalian ya? Misalnya dari kelas 10 langsung ke kelas 12 tanpa kelas 11 karena anaknya luar biasa pinternya nih. Biasanya kayak gitu ya. Ada biasanya seperti itu. Di sekolah-sekolah tertentu. Kebetulan di SMA 3 belum ada. Selanjutnya, istilah saldo. Itu berhubungan dengan istilah keuangan. Bidang keuangan maksudnya. Resep biasanya berhubungan dengan kesehatan atau kuliner. Loket dia berhubungan dengan marketing atau penjualan. Virus berhubungan dengan biologi dan kesehatan dan lain-lainnya. Masih banyak istilah-istilah lain yang biasanya berhubungan dengan bidang-bidang tertentu. Oh ya, tadi kalau kita bicara istilah di bidang tertentu, maka artinya apa sih arti dari istilah yang dimunculkan? Kalian bisa mendapatkannya di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bisa kamu dapatkan di Play Store atau juga di App Store. Bisa kamu gunakan secara luring atau tanpa menggunakan jaringan internet. Apabila sudah diunduh ya. Oke, selanjutnya ke yang keempat, kita bicara tentang konjungsi atau kata penghubung. Ada dua hal yang kita bahas untuk kesempatan ini. Masih banyak yang lainnya ya, tapi untuk kali ini kita bahas dua hal, yaitu konjungsi penjumlahan dan nanti konjungsi temporal. Namanya jumlahan, berarti berhubungan dengan angka-angka ya. Konjungsi penjumlahan di dalam teks prosedur biasanya terdapat dalam langkah-langkah. Ini misalnya tadi langkahnya yang pertama apa, kedua apa, ketiga apa, dan seterusnya. Nanti terakhir mungkin eh, misalnya ada 15 langkah, berarti langkah ke-15 atau terakhir ini bla 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 ya kan. Selanjutnya untuk konjungsi temporal, tempo. Dari kata tempo itu artinya waktu. Berarti berkaitan dengan waktu. Di dalam teks prosedur misalnya, ini juga masih di langkah ya biasanya. Jadi kata pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya itu bisa diganti dengan menggunakan konjungsi temporal seperti pertama. Jadi kedua bisa dikatakan selanjutnya. Lalu, kemudian, sebelumnya, sesudah itu. Nah, kemudian akhirnya di bagian ujung-ujungnya ya. Pada bagian terakhir kita bisa akhirnya juga menyatakan waktu. Artinya itu sudah bagian terakhir dari proses langkah-langkah di dalam teks prosedur. Dan yang kelima, kita ada namanya deskripsi alat atau keterangan cara. Nah, ini contohnya ya. Aduk adonan kue menggunakan mixer dengan lembut selama 10 menit. Mixer itu menyatakan deskripsi alat. Jadi alat yang digunakan di dalam langkah-langkah tadi biasanya. Dengan lembut artinya ini keterangan cara. Jadi jangan kasar, jangan kencang. Tapi di sini perintahnya lembut. Karena memang setiap adonan itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Mungkin kalau dikasih
treatment yang keras, dia hasilnya tidak akan sebagus kalau dibuat dengan lembut. Makanya dalam teks prosedur biasanya orang menggunakan keterangan cara, ya kan, supaya hasilnya sesuai dengan resep atau hasilnya sama dengan yang seharusnya yang diinginkan oleh si penulis teks prosedur. Oke, sampai di sini pembahasan kita mengenai apa tadi? Masih ingat? Iya, yang pertama tadi bicara tentang struktur teks prosedur dan yang kedua tadi bicara tentang iya, bagus sekali tentang unsur kebahasaan dari teks prosedur. Nah, untuk kalian untuk bisa belajar lebih jauh untuk materi ini, sila dibaca buku paket atau buku pengayaan bahasa Indonesia kelas 11 untuk materi teks prosedur. Kalian bisa mendapatkannya di perpustakaan sekolah atau dari buku elektronik yang sudah saya kirim di grup WA. Ya, selanjutnya tugas. Nah, tugasnya temukanlah satu contoh teks prosedur kompleks dari internet. Kemudian kalau sudah ketemu, lakukan analisis isi prosedur temuan Anda tersebut. Misalnya isinya tentang apa gitu ya. Kemudian identifikasi struktur teks prosedur temuan Anda. Yang terakhir, analisislah unsur kebahasaan yang digunakan teks prosedur temuan Anda. Nah, tadi ketika kita bicara tentang unsur kebahasaan itu ada 5 macam ya. Ketika Anda menemukan teks prosedur yang sudah Anda dapatkan dari internet, belum tentu kelima-limanya itu ada. Jadi mungkin saja ada 4, tidak ada masalah. Ya. Jadi analisisnya kalau memang tidak ada yang kelima jangan maksa. Ini adanya cuma ada 4 ya, 4 saja yang disampaikan terus saja, yang nomor 5 tidak ada begitu. Kemudian tugas dikirim ke Google Classroom pada pertemuan kedua. Artinya pada pertemuan kedua masih minggu ini ya. Setelah ini nanti ada pertemuan yang berikutnya. Kalian akan belajar untuk menganalisis atau praktik menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dari teks prosedur yang sudah kalian temukan sendiri. Oke, selamat belajar anak-anakku. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan agar kita terhindar dari virus yang saat ini mematikan ini, virus COVID-19. Salam sehat semuanya. Iya, bagaimana? Sudah bisa mengikuti pembelajaran hari ini bukan? Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa pada pembelajaran lain di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.